Bertemu lagi ya teman-teman dengan Bunda Eko yang akan melanjutkan cerita tentang buku Muhammad Tauladanku. Nah teman-teman, ini kita mulai membaca satu persatu buku ya. Yang pertama, buku pertama adalah Kelahiran Rasulullah. Nah ternyata teman-teman, buku ini sudah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ini ya teman-teman, buku ini udah ada tanda tangan dari itu pengesahannya. Nah, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat setelah melakukan penelaahan secara seksama terhadap isi buku Muhammad Tauladanku karangan Saudara Eka Wardana dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh PT Sigma Bandung menyatakan sangat layak untuk dijadikan bahan ajar di sekolah dasar SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI serta masyarakat umum guna memahami akhlak Rasul dan menjadikannya sebagai teladan hidup sehari-hari. Nah teman-teman, insya Allah dengan terbitnya buku Muhammad Tauladanku, selain dapat menambah khazanah kepustakaan tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW, juga diharapkan dapat membangkitkan gairah dan kegemaran membaca terutama di kalangan anak-anak. Nih teman-teman ya, sudah ditandatanganin sama ini MUI. Nah yuk kita lanjut isi buku ini kita bacakan ya teman-teman. Nah yang pertama yaitu letak Mekah. Ayo teman-teman, tahu nggak kalian di mana kota suci kaum muslimin? Ya betul, kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian, apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah? Nah, letak kota Mekah itu di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan. Teman-teman tersayang, sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Nah, ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak pakaian orang Arab itu apa? Yuk, kita baca yuk pakaian orang Arab itu apa. Nah, penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Baduy. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin, dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. 1 helai melilit tubuh dari bawah ketiak, 1 helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krim dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepalanya berwarna merah, putih atau coklat, melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Nah, itu tadi teman-teman pakaian orang Arab. Tahu nggak teman-teman tersayang, kota Mekah itu terletak di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Yuk kita buka lagi cerita selanjutnya. Nih teman-teman, ternyata sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini
Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gurun berbatu. Namun, masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamama, Hadramaut, dan Asa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Berjumlah sekitar 10 sampai 12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka menggembara. Mereka juga berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Nah, tahu tidak teman-teman, hewan apa yang dipakai oleh masyarakat Jazirah Arab? Itu ternyata unta, teman-teman. Nah, unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Wah, hebat sekali ya teman-teman unta ini ya teman-teman. Kalau kita tidak bisa nggak minum selama 17 hari, apa teman-teman yang terjadi? Pasti kita kehausan, bahkan kita bisa kekurangan cairan. Nah, sekali minum unta dapat meneguk air sebanyak 120 liter. Masya Allah teman-teman, banyak juga ya air yang diminum oleh unta ini. Walaupun pelan, jika dipacu unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut, kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah yang untuk penduduk gurun pasir. Masya Allah teman-teman, ternyata unta itu Masya Allah ya, hewan yang luar biasa ya teman-teman. Nah teman-teman tersayang, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Yuk kita lanjut baca selanjutnya di halaman berikut. Tahu kan teman-teman suku Baduy? Ya, suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang tapi kekar, cekatan dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para laki Baduy akan segera membalas pembunuhannya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahannya. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah loh teman-teman, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahannya. Teman-teman tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad lah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Mereka lah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka lah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Teman-teman, ternyata penduduk Baduy ini suka berkemah loh. Teman-teman pada suka berkemah tidak? Pasti suka ya. Ternyata suku Baduy emang hobinya kemah. Nah, kemah Baduy itu teman-teman terbuat dari bulu kambing yang ditenun renggang agar ada celah untuk peredaran udara. Kala lembab dan hujan, seratnya merapat menangkal air. Pada musim panas, kemah teduh dan
angin meniup dari samping. Pada musim dingin, udara hangat karena hanya bagian depan yang terbuka. Perabotan dalam kemah terbatas pada tikar untuk tidur, perkakas dapur, dan kantong air yang terbuat dari kulit. Wah, seru juga ya teman-teman. Kesukaan suku Baduy ini berkemah ternyata ya. Nah, teman-teman, namun jauh sebelum menyebarkan ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab ini dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tertarik dengan kisah beliau? Ya, kalau tertarik ikuti terus ya di channel YouTube ini. Jangan lupa ya like, share, subscribe agar kalian bisa terus menonton kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Menarik kan teman-teman? Yuk kita bertemu dengan video